Keluarga besar pemerintah Kabupaten Maibrat dan masyarakat Kabupaten Maibrat. Ibadah pelepasan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat, Bapak Dr. Anus Paskalis Kocu MSI, segera dimulai. Pembukaan yang mana telah kita lewati, ibadah yang dipimpin langsung oleh Pastor Markus Malar OSA. Kepada Bapak Pastor, waktu dan tempat kami sediakan. Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, atas nama gereja, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan pihak pemerintah, juga tokoh adat yang telah melewati satu fase tahap penting dalam proses ini. Hari ini tercatat dalam sejarah, semua akhirnya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang kita peroleh dari Tuhan mampu mengambil suatu kebijakan yang tepat, yang sesuai dengan niat hati kita, dan semoga berkenan di hati Tuhan. Ibadat pelepasan di rumah ini singkat saja, karena intinya di misa requiem. Bapak Uskup sudah tunggu di depan gereja. Kita selesai ibadat doa singkat di sini, bukan ibadat, doa singkat saja. Langsung perarakan jenazah menuju ke gereja baru untuk misa requiem. Nanti setelah misa requiem ada penyerahan lagi dari Bapak Uskup di depan gereja kepada pihak pemerintah untuk melakukan prosesi kenegaraan. Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kita dalam segala penderitaan sekarang dan selama-lamanya. Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita harus menghantar Bapak tercinta berpamitan dengan kita di rumah ini. Sebentar lagi akan dihantar ke gereja dan selanjutnya ke kantor bupati untuk mengikuti prosesi kenegaraan, dan akan kembali ke sini langsung menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, dengan penuh harapan kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah dia tempat istirahat penuh terang dan damai dalam kerajaan-Mu. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan kesalahannya. Semoga ia bersatu dengan para hamba-Mu untuk menikmati cahaya kebahagiaan kekal dan memuji kebaikan-Mu. Kami mohon semuanya itu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, kita menyerahkan seluruh proses ini ke dalam kasih dan berkat serta penyelenggaraan Allah dengan memohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga Ibu dan Bapak, saudari-saudara, pemerintah Kabupaten Maibrat, Bapak kita tercinta yang sebentar lagi akan diarak menuju gereja untuk misa requiem mulia,
dan selanjutnya menuju kantor Bupati di Gumurkek dan akan kembali ke peristirahatan terakhir di samping rumah ini. Senantiasa di bawah hikmat kebijaksanaan, lindungan, berkat dan bimbingan-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, dengan ini doa singkat pelepasan jenazah Bapak tercinta Pascalis Koco dari rumah kediaman menuju gereja untuk misa requiem mulia telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita mengantar jasad Messi ke gedung gereja. Kami mohon tamu undangan bisa Muspida bisa mengambil tempat di gereja. Dipersilakan keluar untuk mengambil tempat di gereja. Dan prosesi selanjutnya kami berikan kepada purna praja. Dan Bapak Ibu tamu undangan kami persilakan untuk mengambil tempat di gedung gereja sebelum prosesi pengantar jenazah Wakil Bupati Kabupaten Maibra, Bapak Dr. Anes Pascalis Koco MSI, dari rumah duka ke gedung gereja. Untuk itu kami mohon kesediaan dari purna praja. Kami persilakan Bapak Bupati Kabupaten Maibra, Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Gubernur Pak Dr. Anes Pascalis Koco, dari rumah duka ke gereja. Untuk itu kami persilakan untuk purna praja yang bertugas, waktu dan tempat kami sediakan. Iya, benar.
Jalan Fred sedikit. Tuhan yang Maha Pengasih telah memanggil Bapak Pascal Sukojo, saudara kita yang terkasih. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Karena itu yang memanggilnya kembali dalam haribaannya. Dan perayaan keselamatan ini kita meneguhkan kembali iman, percaya dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang firman Tuhan ini kita mengantar Bapak Pascal Sukojo kepada kehidupan abadi bersama Sang Maha Pencipta. Kita berdoa agar Bapak Pascal Sukojo disertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaan. Ya Tuhan, siramilah dengan air kehidupan hamba-Mu ini yang masuk ke alam kehidupan kekal. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi yang fana ini kami berseru padamu ya Tuhan, dan dengarkanlah doa kami. Padamu lah ada pengampunan dosa, agar orang-orang mengabdi dengan gembira. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, kami percaya kepada sabda-Mu. Karena padamu lah ada belas kasihan serta penebusan. Ya Allah, ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau sumber kehidupan. Engkau yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
kekasih sidang perkabungan, marilah kita mendengarkan dua ayat hidup. Pada keluarga yang telah ditunjuk, disilakan. Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Kita memuliakan Tuhan Allah yang memberikan Paskalis Kocu kepada kita, sambil menghormati kemuliaan nama Tuhan yang menganugerahi kita Paskalis Kocu. Kita bersyukur bahwa pernah dalam sejarah perjalanan hidup kita bersama, Paskalis Kocu memberikan kontribusi yang besar. Karena itu kita menghormati Paskalis Kocu dan mengiringi perjalanannya kembali kepada kemuliaan Tuhan dengan sebaik-baiknya, tanpa kacau balau, tanpa huru hara, tanpa segala hal yang dapat merendahkan kehormatan seorang Paskalis Kocu. Marilah Ibu dan Bapak sekalian, supaya doa-doa kita mengiringi perjalanan Paskalis Kocu kembali kepada pangkuan Sang Khalik, pantas kita menyatakan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kelak pada hidup yang kekal. Beliau juga seperti kita semua tahu, kenal, adalah seorang birokrat dalam dunia kepamong kerajaan. Pamong praja, seperti arti katanya secara harfiah, adalah seorang pemimpin pamong yang berkarakter praja atau projo, yaitu yang memelihara, yang menuntun dan mengayomi. Hampir sejalan dan semirip dengan karakteristik dari dunia kepramukaan. Orang yang di depan sebagai pemimpin, menolong dan menjadi suri tauladan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih, sekarang beliau meninggal. Dalam ungkapan kekristenan, kembali ke rumah Bapa. Dalam keislaman, kembali ke rahmatullah. Dalam dunia adat istiadat, kembali ke alam baka. Pertanyaan yang mendesak dan penting bagi kita sekalian adalah bagaimana nasib Paskalis Kocu setelah ia meninggal. Begitu kan? Marilah kita merujuk kepada Sang Guru yang nama Yesus Kristus dari Nazaret, seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Karena Paskalis Kocu menyerahkan diri dalam kekristenan
kekristenan mengikuti Kristus oleh baptisannya. Bagaimana nasib Yesus setelah ia wafat? Atau dalam bahasa yang lebih populer, Yesus memperoleh dan menerima apa setelah ia meninggal? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Orang menerima dan memperoleh apa bergantung dari dia memberi apa. Contoh, kalau Anda memberi senyuman, pasti Anda akan memperoleh kembali senyuman. Itu biasa. Yang lebih canggih lagi, kalau Anda mempersembahkan gelombang demi gelombang kebaikan, maka sudah pasti Anda berhak sekali menerima dan memperoleh kembali kebaikan demi kebaikan yang tidak berkesudahan. Apa yang Anda berikan, itulah yang Anda ambil kembali, peroleh. Yesus, bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi orang-orang percaya, memberikan kehidupannya. Ia disebut dalam Alkitab berkeliling dari desa ke desa dan berbuat baik. Ia bahkan mempertaruhkan nyawanya atas nama kebaikan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Paskali. Kita harus menenangkan diri dan membiarkan Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, renungan kita. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Hamba-Mu Bapak Paskal Skocu telah berpanggil, maka kami mohon, utuslah Roh-Mu yang kudus dan sudilah memberkati hamba-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus.
Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah tanah ini dengan roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya Kau bangkitkan bersama dengan Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharuman yang menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita harus bangun diri kita sendiri, melihat masa depan yang lebih baik. Paskalis menjadi sebuah guru bagi orang Aifat, dan orang Aifat merasa kehilangan, terutama pemerintah Kabupaten Maibra merasa kehilangan, karena ini seorang tokoh, seorang pejabat negara. Poin yang ketiga, ini khusus saya mohon izin kepada Pak Bupati, saya mewakili keluarga untuk menyampaikan. Aifat, kita bercermin kembali kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya, bukan hanya peristiwa meninggalnya Pak Wakil Bupati, tapi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kita harus bercermin. Kematian seperti ini tidak boleh jadi pola, tidak boleh jadi opini dia. Tidak boleh jadi opini untuk kita kirim opini untuk mempersalahkan orang lain. Tetapi mari kita duduk dengan arif dan bijak, berpikir jernih untuk menyampaikan sesuatu kepada pihak-pihak yang terkait. Berduka dan pasti tetap mendoakan keselamatan Bapak Paskalis. Kepada segenap masyarakat umat Katolik dari mana-mana di seluruh paroki Ayawasi ini, ya, mari kita menjaga kedamaian dan kebersamaan, suasana yang damai dan tertib, untuk mengantar dengan sebaik-baiknya Bapak kekasih saudara kita Paskalis Koco. Ini perlu untuk menjaga marwah dan kehormatan dan keluhuran dari almarhum. Pada bapak-bapak pemerintah dan para pejabat TNI dan Polri, saya juga atas nama rekan-rekan ini menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Rekan-rekan imam, Anda hadir lumayan ya, saya tidak sangka-sangka, banyak terima kasih. Paskalis, waktu Anda meninggal, saya ada di Fakfak dan kembali ke Sorong dalam badai yang hebat karena musim selatan di pantai yang ganas. Tapi masih menyempatkan diri untuk menghormati Anda, seorang tokoh Maibrat, tokoh Katolik yang memang pantas dikenang. Saya sesudah ini masih harus ke Manokwari untuk perjalanan tugas ke Wasior. Jadi selamat jalan Paskalis, sampailah di rumah Bapak dengan sebaik-baiknya, teriring doa-doa kami. Mohon maaf, sesudah ini saya tidak bisa hadir sampai di pemakaman. Yakinlah, segala kebaikan, budi luhur, dan rasa hormat kami bawa sebagai pesan-pesan kehidupan.
atau kita manusia lah, sebenarnya tidak perlu kita harus lakukan ibadah seperti ini, karena memang yang cukup luar biasa menimpa kita di Kabupaten Maibrat, yang membawa duka yang mendalam. Karena Bapak Paskalis Koco ini dipanggil oleh Tuhan dalam situasi dan keadaan yang sekejap. Jadi sekejap mata saja. Jadi tidak butuh waktu yang lama. Nah, tentunya sebagai manusia kita bertanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Ini siapa yang dibalik ini? Ini kenapa? Sakitnya apa? Penyakitnya apa? Tapi saya pikir tegas tadi Bapak Uskup sudah sampaikan, dan juga dari perwakilan keluarga sudah sampaikan bahwa peristiwa ini kita hanya melihat dari dua hal. Yang pertama ya, tentunya sebagai orang beriman, iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa tidak ada siapapun yang mengetahui kapan kematian daripada kita ini semua. Hanya Tuhan saja yang tahu. Dengan cara apa Dia panggil? Hanya Tuhan yang mempunyai otoritas untuk itu. Lalu yang kedua, tentunya juga secara adat budaya orang Maibrat. Ini juga melihat dari perspektif yang berbeda-beda. Akan pasti melihat ini ada unsur ranse, ada racun, atau ada apa. Jadi di sini saya perlu sampaikan bahwa kita lebih menyayangi Paskalis Koco, tapi Tuhan Yesus lebih mencintai saudara kita, Bapak kita, Paskalis Koco. Naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemurahannya mempertemukan kita berkumpul di tempat ini dalam suasana perkabungan berkenan dengan telah berpulangnya Bapak Dr. Andes Paskalis Koco MSI, Wakil Bupati Maibrat periode 2017-2022. Penghormatan. Lapor upacara penyerahan jenazah Wakil Bupati Maibrat almarhum Dr. Andes Paskalis Koco MSI dari keluarga kepada pemerintahan Maibrat. Siap, Tuan. Lanjutkan. Kepada jenazah Wakil Bupati almarhum Dr. Andes Paskalis Koco MSI.
Ditandai dengan surat pernyataan serah terima jenazah. Oke, sudah. Ayo. Dan Maibrat, 3 anggota tim pejuang pemekaran Kabupaten Tambrau. Karir partai politik 1 tahun 1993 hingga 1990. Maju! Jalan! Kata pengantar jenazah Wakil Bupati Medan, almarhum Dr. Anus Paskalis Kocu, MSc, oleh atas nama negara, bangsa, dan pegawai Republik Indonesia. Dengan ini mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi jasa dan harga almarhum Dr. Anus Paskalis Kocu, MSc, jabatan Wakil Bupati Maibrat, yang telah wafat pada tanggal 25 Agustus 2020. Kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan amal dan bakti dan pengabdiannya kepada nusa, bangsa, negara, dan agama. Mulai 27 Agustus 2020, Bupati Maibrat Dr. Andes Penasajin selesai.
dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati mengangkat puji syukur kita ke hadirat Tuhan Sang Khalik yang telah memanggil kembali hamba-Nya Bapak Paskalis Kucu dari antara kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah menganugerahkan kehidupan, menganugerahkan berkat, damai sejahtera kepada kita, kekalahan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, saudara kita, Bapak kita, Bapak Paskalis Kucu kini telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Ia pergi menghadap Sang Penciptanya. Ia dipanggil menghadap Allah karena Allah mengasihi dia. Marilah kita semua mengucapkan selamat jalan kepadanya. Sebab Engkau telah membangkitkan Putramu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Pandanglah kini hamba-Mu yang beristirahat dalam kediaman-Mu yang abadi. Kuduskanlah makam ini dengan berkat Roh-Mu agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putra-Mu, dan ia Kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahuluinya di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.